Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas akhir saya yang berjudul yaitu klasifikasi penyakit kanker paru-paru dengan menggunakan model KNN. Sebelum dilanjut, izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andika Riza Pradana dengan NIM D22 0348889. Jadi, data yang saya gunakan ini, data yang saya gunakan ini bersumber dari web Kaggle, yaitu berupa data kanker paru-paru, yang mana formatnya, format dari web Kaggle tersebut yaitu formatnya format CSV, yang mana data tersebut terdiri dari 16 variabel atau atribut. 14 diantaranya itu bertipe integer dan 2 diantaranya bertipe nominal. Dan kenapa saya mengambil data lung cancer di web Kaggle tersebut? Ya karena saya itu ingin mengetahui gender yang terjangkit penyakit lung cancer tersebut dan yang tidak terjangkit penyakit lung cancer tersebut. Maka dari itu target target atau label yang saya gunakan itu yes atau no, yang mana yes itu berarti terjangkit penyakit lung cancer dan no itu berarti tidak tidak terjangkit penyakit penyakit lung cancer. Dan untuk metode yang saya gunakan yaitu KNN. KNN ini merupakan algoritma klasifikasi berdasarkan sejumlah key data yang terdekat. Jadi jumlah key-nya. Kelebihan dari KNN tersebut yaitu tangguh, tangguh terhadap data latih yang efektif jika digunakan pada data latih dengan jumlah yang besar. Selanjutnya kita langsung ke pemrosesan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita import data terlebih dahulu. Kita import data terlebih dahulu. Kita import data terlebih dahulu yaitu data Excel yang telah kita kita unduh, dari web web Kaggle tersebut. Jadi tujuannya data tersebut itu digunakan untuk sebagai data latih dan nanti akan menghasilkan data data uji. Setelah itu kita next aja, kita next. Nah, di sini ada beberapa variabel variabel yang digunakan mulai dari gender, age, smoking, dan lain-lainnya. Dan sudah ada tipe tipe masing-masingnya seperti gender itu tipenya itu polinominal, egg dan lain-lainnya itu bertipe bertipe integer.
Nah, di bagian lung cancer, karena tadi kita itu target atau label yang kita gunakan itu yaitu yes atau no, maka di bagian sini, di bagian ceng tipe, itu diganti dengan binominal. Kemudian kita ceng rule. Nah, di bagian ini tidak boleh diketik karena ketika kita ketik maka formatnya nanti berbeda. Maka dari itu kita hanya memilih dari tiga pilihan tersebut. Ada label, ada ID, dan ada weight. Karena ini sebagai target atau label kita, maka kita pilih label. Kemudian kita okekan. Setelah itu, yang di bagian gender itu kita buat ID. Oke kan, setelah itu kita next. Berhubung saya pernah menggunakan atau menyimpan data tersebut, maka kita ganti cancer data ini. Setelah itu kita finish. Nah, jika berhasil itu akan muncul seperti seperti ini. Jadi lung cancernya itu sebagai label dan gendernya itu sebagai ID, sebagai ID yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tipenya langsung. Yang pertama ya gender itu tipenya nominal dan lung cancer itu tipenya binominal. Dan untuk missing value itu tidak tidak ada tidak ada terjadinya missing missing value. Selanjutnya langsung kita ke desain. Setelah itu kita tarik yang data yang telah kita buat tadi, kita tarik ke prosesnya atau kita tarik ke sini. Nah, setelah kita membuat data, kemudian kita mencari di operator yaitu normalis. Normalis. Kemudian kita taruh, kita kita sambungkan. Untuk normalis yang kita gunakan ini yaitu Z transformation. Jadi masih metodenya itu menggunakan Z transformation. Jadi kegunaan dari normalis, normalis tersebut digunakan untuk menormalkan rank-rank atau variasi dari data yang kita gunakan dari data lung cancer tersebut dengan menggunakan normalis Z transformation. Setelah itu baru kita cari weight by information. Weight by information gain. Weight by information gain yaitu proses
proses pembobotan setiap setiap data. Jadi data-data tadi itu dibobotkan, dibobotkan oleh wake by information tersebut. Setelah itu baru kita seleksi. Select by wake. Kita taruh. Nah, kita seleksi, kita seleksi berdasarkan pembobotan yang di awal. Jadi diseleksi oleh select by wake tersebut. Kemudian kita sambungkan way sama way, exa sama sama exa. Setelah seleksi pembobotan telah dilakukan, kemudian kita mencari yaitu mencari di operator yaitu split split data. Split data. Nah, fungsinya fungsinya dari split data ini untuk memisahkan antara data latih dan data data uji dengan sampling tipe otomatik. Kemudian kita edit. Kemudian kita edit untuk membuat data uji dan data data latih. Jadi kita buat rasionya ini, kita add terlebih dahulu, kita add terlebih dahulu. Jadi kita buat rasionya ini dalam bentuk persentase. Cuman di sini, cuman di sini diminta untuk bentuk realnya dari 0,0 sampai 1,1,0. Artinya di sini kalau 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 saya buat 0,7 itu artinya 70%. Itu artinya 70% dari data yang kita pilih itu, dari data lung cancer tersebut itu dijadikan sebagai data data latih. Contoh, semisal datanya itu 10 data, berarti 7 itu akan dijadikan sebagai data data latih. Kemudian tiganya itu sekarang sisanya 3, 0,3, 0,3 itu akan dijadikan sebagai data data uji. Kemudian kita okekan. Kita sambungkan, kita sambungkan. Nah, setelah itu kita cari di operator yaitu algoritmanya. Karena di sini judulnya itu menggunakan model KNN, berarti algoritma yang kita gunakan yaitu KNN. Jadi kita cari di operator itu yaitu KNN, yaitu KNN. Kita tarik, kita sambungkan, kemudian kita edit. Karena tadi, karena tadi karena tadi datanya itu menggunakan 10, maka K-nya di sini kita gunakan 10, 10 diganti 10.
Nah, untuk select by weight-nya tadi kita bobotkan menjadi weight relation-nya itu kita gunakan top key. Kita gunakan top key yang mana berarti key-nya ini 10 berarti dari data tersebut kita gunakan 10 yang teratas. Kita gunakan 10 yang teratas. Setelah KNN, setelah algoritma kita pilih, kemudian kita ke apply model. Apply model. Kita taruh sampingnya KNN. Nah, di sini. Jadi tujuan tujuan dari operator apply model ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan hasil dari evaluasi atau klasifikasi dari data tersebut, dari data terkait yang tadi, yang data sebelumnya. Kita sambungkan mood sama mood. Parnya ini, parnya split data, parnya split data ini kita sambungkan ke sini. Dan yang terakhir, operator yang terakhir yaitu performa. 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 Nah, untuk performanya ini, karena tadi tipe datanya kita ubah menjadi binominal, maka performa yang kita gunakan yaitu binomial classification. Kita sambungkan. Sebelum itu kita atur terlebih dahulu performanya. Jadi tujuan dari performa ini untuk memastikan memastikan dari memastikan kinerja dari algoritma yang kita gunakan dengan parameter yang pertama AUC, pertama akurasi, kemudian AUC, kemudian precision, recall, kemudian sensitivity dan specificity. Kemudian kita sambungkan. Setelah itu kita run, kita jalankan. Nah, di sini hasil di sini dijelaskan bahwa lung cancer confidence-nya itu untuk family yang pertama, kita ke parameter. Nah, untuk akurasi yang kita dapatkan dari pemrosesan ini, dari pemrosesan yang awal ini, kita dapatkan akurasi sebesar 50%, yang berarti yang berarti untuk yang terjangkit atau yang terkena dari penyakit kanker paru-paru tersebut sebesar 51% untuk akurasinya 51%. Precisionnya itu 50%, 51,50% positif kelas yes. Recallnya juga 52,75% positif kelas yes. Sensitivity 52,75 positif yes. Dan 49 untuk sensitivity, 21% positif kelas yes.
Jadi dari hasil tersebut ternyata untuk yang terjangkit, untuk yes tersendiri, untuk yang terjangkit tersendiri itu mendapatkan akurasi sekitar 51% sedangkan untuk untuk yang tidak terjangkit itu sebesar 54,46%. Maka dari itu proses yes atau mm, persentase persentase dari klasifikasi klasifikasi penyakit lung cancer dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan model KNN didapat beberapa beberapa persentase yang mana didominan oleh oleh kelas yes kelas kelas yes. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.